menteri tertai tahun ini. Lo mau lihat contoh pejabat yang gak punya otak? Pejabat yang gak punya otak. Jadi pejabat itu mulutnya dijaga, jangan asal nyerocos. Secara stok di Sumatera khususnya Sumut itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Sini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Jadi pejabat itu mulutnya dijaga, jangan asal nyerocos. Bilang bencana alam di Sumatera hanya mencekam, hanya heboh di medsos. Lo mau lihat contoh pejabat yang gak punya otak? Ini dia nih. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Pejabat sakit jiwa, bencana udah datang, rakyat udah banyak yang meninggal, terus dengan santainya dia bilang ini momentum. Sarap, tolol, goblok, kagak punya hati ini orang. Kemarin-kemarin lu kemana aja? Ngapain aja lu? Jangan-jangan emang lu adalah bagian dari pelaku penebangan hutan, makanya lu bisa main domino sama mereka. Bangsat bener nih. Apa lo? Menteri tertai tahun ini. Tuh lu lihat Menhut janji evaluasi pengelolaan hutan usai banjir Sumatera. Ada yang salah. Gak usah kebanyakan janji lu monyet. Maring-maring mana bae lu. Giliran udah ada korban, udah menelan banyak korban ya, lu baru keluar-keluar. Gregetan gua. Manusia kagak punya hati lu. Orang lagi pada berduka, lagi kena bencana, lagi kena musibah, lu malah ngadain panwalk. Kan tolol begitu. Udah gitu makin tolol baik lagi. Menhut bencana Sumatera momentum perbaiki tata kelola hutan. Tolol namanya. Terus kalau mau ngerapin hutan nih harus banyak korban dulu gitu. Harus rakyat kecil yang jadi korban dulu. Lu bisa kagak sih jadi menteri? Korban udah banyak. Kasihan saudara-saudara gue no yang kena musibah, yang rumahnya hilang, yang keluarganya juga pada meninggal jadi korban. Otak lu isinya tai. Gregetan gue begini nih, kalau misalnya punya jabatan boleh ngejilat. Orde kualitasnya madat banget loh. Ada yang bilang kayu-kayu yang hanyut di banjir itu roboh alami, bukan karena pembalakan liar, bukan karena illegal logging. Padahal kan potongannya rapi-rapi semua batang-batang kayu itu. Nah ini terakhir nih Bahlil nih, belum apa-apa udah bilang BBM di Sumatera udah cukup. Langsung dia tuh dibantah oleh masyarakat bahwa tidak cukup. Jadi pejabat itu hati-hati ngomongnya. Nggak tahu ya kalau menurut kalian, tapi kalau menurut gue pasti ini ada hubungannya. Terungkap fakta bahwa sebulan sebelum kejadian longsor dan banjir bandang di Sumatera ini, Kementerian Kehutanan Raja Juli membuka izin penebangan hutan kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya Kementerian Kehutanan Raja Juli yang kepergok main domino sama salah satu tersangka pembalakan liar? Lalu setelah kejadian semua ini, Raja Juli mengucapkan bela sungkawa dengan wajah dimelas-melasin? Kalau menurut gua, Raja Juli harus segera mundur. Kalau memang mau bantu Pak, sebaiknya saran saya jangan mengangkat karung beras. Saya lihat dari segi usia itu berbahaya, bisa membuat saraf kejepit. Lagian sekelas Bapak level menteri harus angkat beras, orang nggak akan percaya. Mungkin kalau Bapak ngangkut 1 truk sendirian orang percaya. Saya sarankan beli saja beberapa perahu karet. Bapak bisa menjemput ibu-ibu, bayi-bayi yang masih terisolir atau mengirim makanan ke sana. Dan secara visual, efek kamera bagus Pak. Bapak akan kelihatan betul-betul turun. Sebetulnya saya tidak mendukung pejabat yang pencitraan. Yang ditunggu masyarakat membuat kebijakan menutup semua usaha-usaha yang menimbulkan banjir besar di kawasan Aceh dan Sumatera. Itu baru namanya menteri berkelas. Gue ngeliat berita begini nih, jadi teringat kisah sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab. Cocok? Oh rada cocok-cocoknya. Umar bin Khattab mah khalifah dia mah. Lagi juga dia mah bener ngurusin rakyatnya, warganya. Dia mah domba berbulu jembut. Pakai disama-samain nama khalifah. Beda kelas. Umar bin Khattab nih kagak pernah nyusahin rakyatnya, kagak pernah menyengsarakan rakyatnya. Beda sama dia. Lah dia kemarin udang yang terkontaminasi zat radioaktif katanya masih aman dikonsumsi. Berarti kan mau ngeracunin rakyatnya. Beda jauh. Umar bin Khattab itu khalifah dia mah. Kalau dia ini domba berbulu jembut. Gregetan gua pakai disama-samain nama khalifah.
Medit banget lo. Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Sumatera bukan efek dari pembalakan liar. Terus ini kayu yang nerjang rumah warga ini kayu apa ya Pak ya? Kok kayaknya rapi banget itu, udah terpotong. Itu mah sengaja ditebang, bukan dari kayu lapuk. Kocak banget dah. Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Mereka bilang kayu-kayu ini tumbang alami, bukan karena pembalakan liar. Tapi anehnya, potongannya kok rapi begini ya. Alam tidak marah tanpa alasan. Hutan tidak hilang dengan sendirinya. Selama hutan dikeruk demi uang, bencana seperti ini akan terus datang. Jujur gua sangat respect dan berterima kasih atas bantuan yang telah disalurkan kepada korban banjir. Tapi please, bisa gak bantuannya itu diberikan dengan cara yang lebih baik lagi? Jangan dilempar-lempar gitu dari atas heli. Jadinya kan banyak yang rusak itu makanan. Lihat tuh, bantuan beras jadi tercecer. Kan kasihan warga jadi mengais-ngais beras yang tercampur dengan tanah. Mereka semua itu manusia, bukan binatang. Jadi sekali lagi ya, tolong agar bantuannya ke depan bisa disalurkan dengan cara yang lebih manusiawi. Kalian pasti dapat lihat kan video si Bobi Nasution bagi-bagiin sembako untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Pas dikritik kenapa cara bagiin sembakonya kayak nggak niat begitu, langsung mendadak pasukan ternak Mulyono ngebelain. Ada beberapa yang bilang kondisi helikopter tidak bisa mendarat, jadi harus kayak gitu, dan banyak argumentasi lainnya. Apakah kalian tahu kondisi di luar helikopternya kayak gimana? Apakah emang bener ada situasi yang bikin helikopter nggak bisa mendarat? Ini Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sarap. Lu nggak punya otak. Rakyat kok diperlakukan kayak binatang. Apakah seperti itu cara memperlakukan rakyat yang udah ngasih lu gaji dan fasilitas buat lu sekeluarga bisa hidup mewah? Itu beras dilempar kayak gitu, pecah. Terus mereka disuruh mengais-ngais serpian beras yang bercampur tanah. Aduh, dosa apa negeri ini sampai dapat satu keluarga yang selalu nyusah rakyat Indonesia? Gila lu Bob lu, gila lu, gila. Lu orang pesetan, apa lu? Bencana banjir di Sumbar membuat Pak Prabowo semakin geram terhadap maling uang rakyat. Dia bilang, saya akan sikat. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak akan mencabut kata-kata saya bahwa Pak Presiden selama ini hanya presiden omon-omon. Kecuali Bapak berani tindak tegas. Tahukah Bapak bahwa sebagian menteri-menteri Bapak ini mempunyai konsensi HTI atau hutan taman industri dan kelapa sawit, pulp, dan tambang. Semua itu deforestasi dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana alam seperti yang sekarang terjadi. Saya yakin banget bahwa BIN atau Badan Intelijensi Nasional punya data tentang itu. Cobalah Pak, sebagai langkah awal, keluarkan mereka dari kabinet Bapak dan lakukan audit menyeluruh. Baru itu Presiden Indonesia. Gue ngeliat berita begini nih, Menteri Bahlil disemprot warga usai sebut pasokan BBM di Sumatera cukup. Bagus, ada yang wakilin gue. Jangan disemprot doang, dupak kalian. Lagi menggoroh itu dia. Orang mah injek-injek apa kalian itu dia. Gregetan gua. Kemarin dia bilangnya ya, dia menyesal karena pernah punya perusahaan yang berhubungan dengan kayu. Tai. Pas giliran duitnya udah kenyang lu lebokin, ama udah terjadi bencana, lu baru bilang menyesal deh. Gua kecoh lo. Gregetan banget gua ngeliatnya. Takus lu semua. Udah gitu lagi ada bencana alam begini, pakai mau bohong lu. Gue juga banyak dapat laporan dari orang-orang sono. Bang, tolong suarain BBM di sini langka banget, susah bang. Semua stok pada habis tuh. Makanya pas ngeliat statement si Gondang begini nih, gue enak banget ngeliatnya. Karena apa? Karena gue dapat laporan dari warga sono, minta disuarain biar BBM di sono
diadain. Ini monyet satu pakai mau bohong lagi. Pendat gue sundut baby bira itu gitu. Lagi ada bencana sempet-sempetnya mau bohong lo. Bener banget lo. Kemarin kan kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal tapanan di tengah. Kepala BNPB akhirnya meminta maaf setelah sebelumnya mengatakan bahwasannya banjir di Sumatera itu hanya mencekam di media sosial saja. Entah apa yang dipikirkan oleh para pejabat kita ya. Mereka ini sebenarnya tahu nggak sih kondisi di lapangan itu seperti apa? Padahal ya di media sosial itu kan sudah memperlihatkan begitu jelas sekali. Termasuk gelondongan kayu yang terseret oleh banjir. Itu juga asli. Ya, bukan manipulasi, bukan editan. Banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya potongan-potongan kayu itu sangat simetris, sangat rata. Semua kayu-kayu itu bukan tumbang dengan alami, tapi ditumbangkan oleh manusia biadab, tahu nggak? Nah, Kepala BNPB sudah meminta maaf atas statementnya yang dianggap telah melukai masyarakat. Apakah nanti pejabat di Kemenhub juga akan meminta maaf? Kita tunggu saja. Akhirnya pencitraan Zulkifli Hasan gagal total. Niat awal mau terlihat peduli, ternyata malah dihujat oleh netizen se-Indonesia. Masyarakat sepertinya mulai sadar bahwa gaya pencitraan pejabat di tengah bencana emang tolol. Lagian ngapain mikul-mikul beras sendiri? Kan di situ banyak ajudannya. Terus kameranya juga di mana-mana dengan berbagai sudut angle. Apakah dipikir masyarakat lupa dengan kelakuannya yang memberikan izin pembabatan hutan hingga 2,4 juta hektar? Dan Menteri Kehutanan yang sekarang pun sama-sama tololnya. Bayangin ya, korban meninggal sudah lebih dari 600 jiwa. Tapi dia dengan seenaknya mengatakan, ini justru menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi. Evaluasi dasmu. Karena film ini, warganet jadi tahu penyebab banjir di Sumatera. Baru-baru ini muncul rekam jejak lama soal kerusakan hutan di Indonesia. Nama Zulkifli Hasan pun ikut diseret karena rekam jejaknya saat menjadi Menteri Kehutanan. Dalam sebuah film dokumenter tahun 2013, Zulkifli Hasan bahkan pernah disemprot langsung oleh aktor Hollywood Harrison Ford. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik ya, untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Ya beginilah kalau pejabatnya nggak punya otak. Kok bisa-bisanya malah mengatakan bahwa seakan-akan bencana yang terjadi itu sebagai momentum untuk melakukan evaluasi. Kan tolong. Apakah setiap kali mau berbenah dan evaluasi itu harus ada korban terlebih dahulu? Woi, pejabat yang nggak punya otak. Korban yang meninggal itu sudah lebih dari 600 jiwa. Harusnya lu sebagai Menteri Kehutanan langsung mundur. Bukan malah sibuk ngebacot di media. Paham? Sekedar info saja guys ya, bahwa ternyata banjir itu juga terjadi di Palestina, Malaysia, Thailand, dan Korea. Tetapi hanya di Indonesia saja yang banjirnya penuh dengan kayu gelondongan. Keren kan? Terus kalau pemerintah Thailand membantu para korban banjirnya dengan cara, 1. Menangguhkan utangnya, pinjaman bunga 0%, dan santunan 1 miliar. Lalu kalau di Konoha hanya mendapatkan janji, dan pejabat yang datang hanya untuk foto-foto selfie empati. Di Thailand 162 orang meninggal dunia langsung status darurat. Di Sri Lanka 300 lebih orang meninggal langsung status darurat nasional. Di Indonesia 600 orang lebih meninggal. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih ribut mempertimbangkan apakah status darurat nasional ini akan mengganggu portfolio para menteri. Seolah-olah ada SOP untuk mengeluarkan status darurat nasional ini boleh dikeluarkan asal tidak mengganggu bisnis keluarga dan bisnis para pejabat. Paham kan? Ting! By the way, ada loh yang dulu janji akan membantu rakyat Gaza. Mau beri tanah lagi ke Gaza. Tapi ke rakyat sendiri, entahlah.
bandit memang. Gelondongan kayu ditemukan dalam kondisi rapi siap naik truk dalam kawanan banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Fenomena ini sontak menghebohkan pohon-pohon lainnya sebab kayu-kayu tersebut menurut Kementerian Hutan Goib disebut tumbang alami. Namun menurut keterangan Badan Jembatan, pohon tidak mungkin bunuh diri massal di hutan dengan kemungkinan lelah hidup. Sementara menurut pengamat Timali Nujum, fenomena ini sebagai bocornya rahasia gelap para penebang siluman. Pasalnya pemirsa, hutan sering dilaporkan hilang setengah hektar dalam semalam, namun siapa yang mengizinkan pohon jalan-jalan tidak pernah ditemukan. Hari ini, banjir tampaknya menolak diajak kerjasama menutupi perbuatan manusia. Ia malah menunjukkan bukti langsung ke pintu desa. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi Presiden seumur hidup. Banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya telah merenggut nyawa sebanyak 604 jiwa. Belum lagi yang luka-luka, hilang belum ditemukan, dan ribuan warga yang mengungsi akibat rumahnya hilang. Tapi kok bisa-bisanya masih ada pejabat yang sibuk pencitraan dan menjilat. Zulkifli Hasan, dengan tim kamera yang sudah siap, dia terlihat memanggul beras sambil berjalan. Padahal ya, dialah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas kerusakan hutan hingga menyebabkan bencana seperti saat ini. Di era Zulkifli Hasan menjadi menteri, pembabatan hutan itu mencapai 2,4 juta hektar. Jadi sudahlah, tidak perlu pencitraan dan sok peduli dengan rakyat. Kemudian Bupati Aceh Tenggara malah sibuk kampanye politik dengan mengatakan Prabowo itu layak menjadi presiden seumur hidup. Kan setan. Emang benar-benar biadab ya kelakuan para pejabat kita ini. Mereka tidak pernah benar-benar memikirkan rakyat. Di tengah bencana yang sudah menewaskan lebih dari 500 korban jiwa, mereka bukannya minta maaf dan sadar diri, tapi malah sibuk pencitraan dan menjilat tai. Emang gak punya hati kalian semua? Dajjal!